Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, senang sekali kita berjumpa kembali dengan Anda dalam Berita Sultan di edisi Senin 12 Juni 2023. Nanti kita akan membahas tema kita yang sangat menarik, berangkat dari salah satu kasus yang cukup viral pada pekan lalu terkait bantuan hukum pada pengkritik pemerintah. Berita selengkapnya. Ya, pemirsa Sultan TV, seperti kita ketahui bersama bahwa penyampaian kritik dan protes terhadap pemerintah atau kebijakan yang disampaikan oleh masyarakat sipil ini kerap terjadi dan juga dibatasi. Bahkan penyampaian kritik dilaporkan balik oleh pihak-pihak yang dikritik melaporkan kepada pengkritiknya. Lalu bagaimana bantuan hukum hadir untuk masyarakat sipil yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah? Dan senang sekali pemirsa, di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita, pengacara ternama ya, pengacara kondang. Sudah ada Kang Dr. H.C. Acep Saifuddin SHI, SHMH, MMMSI, selaku lawyer dan juga pemilik ya, SP Law Firm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Firm apa firm ya? Firm. Assalamualaikum Kang Acep, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Sehat ya, terima kasih banyak sudah mau hadir kembali di studio Sultan TV. Sehat dan tidak nyasar tadi ya? Enggak lah. Sudah hafal? Pertama aja saya disasarin sama map. Pertama saja ya? Oke, mungkin Kang Acep sebagai lawyer juga ini mengikuti sedikit tentang kasus kemarin, sosok SFA ya kalau tidak salah, yang kemudian mengkritik pemerintahan Jambi. Wah, ini bagaimana tanggapannya kemudian ini menjadi ramai diperbincangkan, Hotman Paris ini katanya mendekati SMA, seperti apa? Ya, saya kira memang terkait dengan bantuan hukum itu memang tidak hanya perkara-perkara yang mengkritik pemerintah. Nah, memang bantuan hukum ini banyak dari sisi masuknya kalau kita sebagai advokat nih. Contoh misalkan dari sisi undang-undang advokat, kita juga diwajibkan untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat miskin gitu. Bahkan kita tidak diperbolehkan menolak perkara, kecuali memang bertentangan dengan hati nurani gitu. Nah, di sisi lain juga kita ada yang namanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, Undang-Undang Bantuan Hukum. Nah, kita diwajibkan untuk membantu masyarakat miskin yang kemudian mereka punya kasus hukum gitu. Jadi ketika seseorang mempunyai kasus hukum terus kemudian dia tidak mampu, nah itu wajib untuk diberikan bantuan hukum secara gratis. Dan itu di semua tahapan harus diberikan. Contoh misalkan ketika dipanggil di kepolisian. Nah, ketika misalkan seseorang itu tidak bisa membawa advokat atau pengacara, maka kepolisian wajib menyediakan itu. Nah, di kejaksaan, di pengadilan juga sama, seperti itu. Jadi harus disediakan. Oke, artinya para pengacara juga ini bermitra terhadap kepolisian seperti ya, itu, betul. kejaksaan, ya, dan sebagainya. Kita juga banyak seperti itu ketika misalkan ada perkara-perkara, apalagi yang ancamannya di atas 5 tahun, itu kan wajib didampingi pengacara. Nah, sementara orang-orang yang kemudian berperkara dengan hukum itu tidak semuanya bisa bayar pengacara. Betul. Nah, makanya kemudian disinilah kehadiran pemerintah. Nah, untuk menyiapkan pengacara, mereka yang bayar untuk kepentingan masyarakat miskin. Nah, jadi semuanya dari tingkat penyidikan sampai kemudian tingkat persidangan itu harus didampingi oleh pengacara. Oke, nah ini tidak hanya untuk para pengkritik pemerintah saja, namun juga tadi ada ya, golongan semua perkara yang ini bisa dibantu oleh para pengacara ya. Kalau boleh tahu Kang Acep, apakah ini juga ada golongan-golongan tertentu ketika seseorang atau masyarakat sipil ini dikatakan kategori miskin dan membutuhkan bantuan pengacara? Ya, kalau dari sisi aturannya, memang kan ini ada banyak ya, jadi di tingkat kementerian itu anggarannya disalurkan melalui Kementerian Hukum dan HAM. Nah, sementara di samping itu juga ada di tingkat provinsi. Karena ada Perda Bantuan Hukum juga di provinsi, di tingkat kabupaten kota juga ada Perda Bantuan Hukum. Nah, tapi kita dari sisi lembaga bantuan hukum itu tidak boleh mengakses langsung ketiganya dalam satu perkara. Jadi misalkan contohnya ketika dia bermasalah dengan hukum, kemudian pakai SKTM ke kita. Nah, kalau kemudian kita ajukan anggarannya ke pemerintah daerah kabupaten misalkan, maka itu tidak boleh diajukan ke pemerintah provinsi atau ke Kanwil Kemenkumham, harus milih salah satu.
Nah, cuma memang kalau pengecualian sebenarnya secara aturan undang-undang tidak ada. Ya. Cuma kadang-kadang di pemerintah daerah mereka bikin aturan tersendiri. Contoh misalkan di inisialnya Kabupaten Lebak misalkan. Nah, di Kabupaten Inisial, Lebak ya? ini untuk tahun ini mereka ngasih pengecualian untuk tidak memberikan anggaran untuk pendampingan hukum terhadap kasus narkoba. Oke. Ya, kasus-kasus yang lain boleh. Narkoba sama tipikor yang nggak boleh ya. Jadi katanya, ya ngapain belain narkoba gitu, ngapain belain tipikor gitu. Padahal kan tidak semua kasus narkoba itu mereka sebagai pelaku, tapi banyak juga sebagai korban yang kemudian dijebak dan lain sebagainya gitu. Apalagi di tingkat pusat juga seperti itu kan. Kalau kategorinya pasal 127, pemakai itu harus dikategorikan sebagai korban gitu. Ya, tapi terlepas dari itu ya kita mengikuti aja. Kita kadang-kadang di dunia advokat, ketika misalkan kita dapat perkara yang besar, nah, itulah sebabnya kita sering ngasih meminta imbalan yang besar. Itu dalam rangka untuk subsidi silang dengan kasus-kasus perkara masyarakat miskin yang memang tidak bisa di-cover oleh pemerintah. Nah, pemerintah misalkan tidak bisa memberikan anggaran untuk bantuan hukum terhadap kasus narkoba. Sementara kasusnya tetap ada gitu. Kita harus tetap mendampingi. Nah, disitulah kira-kira kita harus pandai untuk memainkan peran. Nah, yang kaya kita mintai harga mahal, yang miskin kita gratiskan. Subsidi silang, kira-kira seperti itu lah. Baik, ini ada subsidi silang yang dilakukan oleh teman-teman advokat Ya. ya untuk membantu masyarakat dengan kategori tidak mampu tadi atau miskin tadi. Nah, kalau tadi katanya semua perkara masuk kecuali tadi mungkin di Kabupaten Lebak adalah tipikor dan narkoba yang tidak dibantu. Apakah kemudian ini juga harus sesuai dengan ranah hukumnya? Kalau misalnya pelanggarannya di wilayah hukum Polda Banten, apakah artinya mengajukan di provinsi atau seperti apa, Kang? Oh gini, kalau dari sisi wilayahnya, semuanya tuh tergantung dari domisili di KTP. Domisili KTP. Misalkan orang yang bermasalah dengan hukumnya, dia KTP-nya berada di mana nih? Nah, misalkan berada di Kabupaten Serang, maka dia hanya bisa diajukan di Pemda Kabupaten Serang, atau diajukan ke provinsi atau ke Kanwil Kemenkumham. Nah, meskipun misalkan KTP-nya Serang, tapi perkaranya di Lebak, tetap dia diajukannya kalau ke kabupaten sesuai dengan domisili KTP. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kalau Kang Acep sendiri, selama menjadi seorang advokat, wah, ini mungkin apakah pernah juga menemukan kasus serupa ketika mungkin ada orang yang masyarakat sipil yang melakukan pengkritikan kepada pemerintah, lalu teman-teman advokat di ASP Law Firm membantu? Kalau pengkritik pemerintah belum pernah sih ya, tapi yang pernah itu adalah pemerintah mengkritik DPRD. Saya pernah mendampingi itu. Pemerintah yang mengkritik DPRD. Gara-gara anggota DPRD-nya mengkritik pemerintah terus, kemudian salah satu ASN-nya tidak terima, nah, maka kemudian dia blow up di media sosial. Nah, sebenarnya dari sisi fitnahnya nggak masuk, cuma pencemaran nama baiknya masuk gitu. Tapi cuma sebentar lah, cuma 2 bulanan kayaknya. Hanya 2 bulan saja ya. Oke, nah mungkin bagaimana mungkin bisa dijelaskan juga kepada pemirsa atau masyarakat sipil skema yang kemudian harus dilakukan Kang Acep ketika misalnya ingin juga mendapatkan bantuan hukum dari teman-teman advokat? Kalau kita prinsipnya yang penting apakah kemudian orangnya itu benar-benar miskin atau tidak. Nah, jujur dari kita advokat, kita tidak pernah melakukan survei ke bawah apakah dia benar-benar miskin atau tidak. Nah, tapi dari sisi pemerintah daerah itu biasanya ada survei ini ke lapangan. Nah, contoh dulu saya pernah bantu orang yang kena kasus narkoba, saya klaim ke provinsi, nah ternyata disurvei. Kemudian dari provinsi, oh Kang Acep ini nggak bisa cair nih. Kenapa? Saya bilang, ini tidak masuk kategori orang miskin. Loh, bukan salah saya dong. Itu salah pemerintah desa, kenapa dia mengeluarkan SKTM gitu. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi saya kira memang tingkat desa juga harus selektif mengeluarkan surat. Apakah ini benar-benar orang tidak mampu atau tidak? Karena imbasnya ke kita sebenarnya. Kalau kita sih santai aja, nggak dibayar 1-2 perkara nggak apa-apa. Oh, wow. Santai lah. Santai lah ya. Iya. Apakah pernah juga mungkin masyarakat sipil yang langsung datang ke kantornya Kang Acep untuk meminta bantuan hukum? Banyak sih. Banyak ya? Kalau masyarakat sipil minta bantuan banyak. Nah, cuman kita biasanya ditanyakan dulu ke orangnya. Apakah dia mau dibantu secara gratis atau komersil gitu ya. Kalau dia mau dibantu secara gratis ya otomatis kita meminta kepada dia untuk menyiapkan persyaratannya dulu. Salah satunya harus ada surat keterangan tidak mampu dari tingkat desa atau kelurahan gitu. Okay. Kalau nggak ada itu ya komersil gitu.
Kalau tidak ada itu berarti komersil ya. Oke, baik. Nah, mungkin spill, memangnya seberapa mahal kemudian ya untuk kemudian mendapatkan bantuan hukum dari seorang pengacara, Kang Acep? Atau tergantung kasusnya atau seperti apa? Ya, gini, memang di dunia advokat atau pengacara itu tidak ada batasan yang kemudian menentukan kita tarifnya harus berapa. Nah, jadi kita oleh undang-undang dan oleh organisasi itu diberikan kebebasan untuk menentukan tarif kita berapapun, yang penting apakah itu sesuai dengan kemampuan klien atau tidak. Nah, kalau misalkan perkara-perkara, nggak mungkin misalkan ada perkara sengketa tanah kemudian minta gratis, sementara tanahnya mempunyai nilai. Okay. Nah, kadang-kadang kita minta presentase kalau berhasil berapa persen yang kita dapatkan gitu. Nah, jadi kalau misalkan perkara-perkara yang mempunyai nilai dia minta gratis, oh nggak bisa gitu. Kita juga ya harus ada win-win solution. Kita kan juga ada biaya operasional, apalagi kalau misalkan sengketanya perdata, kita juga harus bayar ke pengadilan, harus daftar surat kuasa dan lain sebagainya, dan itu membutuhkan biaya. Nah, kira-kira seperti itulah. Oke, bukan hanya perihal pada jasa kalau tarifnya terserah kita. Tarif terserah ya, pengacaranya? Terserah pengacaranya. Yang terpenting apakah si kliennya ini mampu atau tidak. Nggak mungkin misalkan kita minta tarif orang klien yang datangnya pakai motor tapi kita mintanya harga mobil, kan nggak mungkin juga. Jadi kita juga ngelihat dulu nih kliennya dia punya apa, mampu nggak bayar kita gitu. Oke. Di apa bisa menyesuaikan ya? Bisa menyesuaikan, tergantung tingkat kerumitan kasusnya juga sih. Kerumitan kasus. Oke, dan siapa yang mendatangi dan juga meminta bantuan tadi ya. Oke, Kang Acep, ini ada yang tanya, Pak, lawyer bisa nggak ya kami masyarakat kecil ini ketika berperkara dengan pemerintah, apakah bisa menang? Dan juga kemungkinannya seperti apa? Contohnya mungkin pada kasus SFH yang sebetulnya sih sudah selesai ya saat ini. Seperti apa, Kang? Kalau pertanyaannya bisa menang atau tidak, bisa. Nah, tergantung perkaranya apa dulu nih. Contoh misalkan perkara kayak si SFA ini. Sebenarnya kalau di dunia pidana tuh tidak ada menang kalah ya, karena ini kan antara terbukti bersalah atau tidak. Nah, sebenarnya kan kalau dari sisi pencemaran nama baik mungkin bisa aja masuk kategori pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE gitu. Tapi kan di dalam dunia hukum pidana kan ada yang namanya restoratif justice tuh. Apalagi ini anak di bawah umur gitu. Wajib ada yang namanya diversi dulu, diselesaikan dulu secara musyawarah nih. Apakah kemudian diselesaikan dengan minta maaf atau seperti apa gitu. Karena nanti diversi ini tidak hanya dilakukan di tingkat kepolisian, nanti ketika perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan misalkan, itu kejaksaan juga wajib melakukan yang namanya diversi. Nah, kalau bisa diselesaikan secara musyawarah ya nggak perlu naik ke pengadilan. Nah, kira-kira seperti itu. Dulu memang diversi ini hanya berlaku untuk kasus-kasus anak gitu. Tapi sekarang kepolisian juga sudah memberikan kesempatan kasus-kasus orang dewasa juga bisa diselesaikan dengan cara diversi tadi. Nah, apalagi kan ini masuknya yang kasus CSFA ini masuknya delik aduan, jadi bisa diselesaikan dengan cara musyawarah gitu. Oke, meskipun memang kalau kasusnya pada pencemaran nama baik ini sebetulnya juga cukup lumayan umum dan luas tidak ya Kang Acep kalau pencemaran nama baik? Ya, cukup luas sih, cuman kalau bagi kami perkara pencemaran nama baik ini perkara yang mudah sebenarnya. Perkara mudah? Ya, karena ancamannya juga tidak terlalu berat kan. Dulu memang ancamannya berat, ITE itu ancamannya sampai 6 tahun sehingga kemudian orang bisa ditahan. Tapi setelah dirubah Undang-Undang Perlindungan Anak kan sekarang ancamannya hanya maksimal 4 tahun. Nah, tidak ditahan kan kalau di bawah 5 tahun. Nah, jadi rata-rata vonisnya juga paling 5 bulan, 2 bulan gitu, tidak terlalu lama lah. Jadi saya kira bukan perkara yang terlalu berat, cuma mungkin kalau melawan pemerintah. Nah, sementara misalkan anggaran bantuan hukum itu juga dari pemerintah, apakah kemudian ini akan dibantu atau tidak? Nah, jadi sebenarnya bantuan itu kan tidak, yang tadi saya sampaikan, tidak hanya dari satu institusi saja. Misalkan orang dia punya perkara melakukan pencemaran nama baik terhadap pemerintah daerah Kota Serang misalkan. Nah, bisa saja Kota Serang nggak mau mengeluarkan anggaran bantuan hukum, tapi kan kita bisa saja mengklaim ke yang lain, ke provinsi misalkan, atau ke Kanwil Kemenkumham. Apalagi kalau Kanwil Kementerian Hukum dan HAM kan mereka tidak melihat orang ini domisilinya di daerah mana. Nah, tetap mereka bisa bantu. Oke. Nah, ketika melakukan pendampingan hukum itu seberapa mungkin andil pengacara ini menemani sang klien? Apakah sampai kemudian ada vonis atau setelah mungkin kasus itu dinyatakan selesai ketika tadi minta maaf juga ini artinya sudah selesai? Kalau kita biasanya dampingi sampai selesai. Dampingi sampai selesai.
Jadi kita biasanya sebelum melakukan tindakan hukum itu kita buat yang namanya MOU dulu. Nah, perjanjiannya sampai mana nih kita bekerja? Oke. Apakah sampai hanya pendampingan di kepolisian saja atau misalkan sampai dengan putusan? Tapi rata-rata kalau yang anggarannya dibantu oleh pemerintah itu harus didampingi dari awal, dari mulai penyidikan di kepolisian sampai dengan putusan pengadilan. Baru kita lampirkan semua berkasnya tuh. Nah, nanti setelah berkasnya dilampirkan baru kita bisa dapat anggarannya. Dan itu pun tiap perkara beda-beda kalau di Kanwil Kemenkumham. Misalkan perkara A nih kita klaim. Mereka juga ngelihat dulu nih, ini benar-benar didampingi dari sejak di kepolisian apa enggak. Kalau hanya didampingi di pengadilan, ya itu anggarannya biasanya lebih kecil. Nah, contoh misalkan ada yang kita dampingi dari penyidikan sampai dengan putusan. Itu rata-rata cairnya 5 juta misalkan. Tapi ada juga yang hanya cairnya 3 juta gitu. Kadang-kadang kita juga mikir, ini udah mah peraturannya banyak, kita harus scan banyak berkas lah, mendingan saya bayarin aja deh. Kadang-kadang begitu. Gitu. Oh. Iya, ya pengacara juga rata-rata mampu kok mereka biaya sendiri. Iya. Karena memang tadi alurnya yang cukup panjang, kemudian juga banyak sekali yang harus dikumpulkan ya tadi dokumen-dokumennya memang harus valid sehingga mendapatkan bantuan hukum tadi. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya Kang Cep. Ini ada yang tanya soal LBH, Lembaga Bantuan Hukum ini apakah sepenuhnya gratis, apakah juga ada berbayar? Ya, gini, Lembaga Bantuan Hukum itu sekarang yang boleh mengakses anggaran bantuan hukum, baik dari pemerintah daerah maupun pusat, itu adalah Lembaga Bantuan Hukum atau di dalam undang-undangnya disebut Organisasi Bantuan Hukum. Nah, itu yang harus sudah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, jadi dia harus ikut verifikasi dulu, nanti ada akreditasinya, ada kategori A, kategori B, kategori C gitu. Nah, itu nanti tergantung pada saat verifikasi seperti apa. Nah, contoh misalkan dalam satu LBH itu pengacaranya ternyata hanya ada 1, sisanya misalkan paralegal, nah itu rata-rata akreditasinya C. Tapi kalau yang advokat atau pengacaranya sudah ada minimal 10, itu bisa A. Nah, kalau di Kanwil Kemenkumham biasanya mereka ditentukan jumlah kuota yang mereka dapat untuk bantuan hukum itu tergantung dari akreditasinya. Nah, misalkan akreditasi A mereka hanya boleh mengklaim 40 perkara misalkan. Dulu pernah seperti itu tuh. Nah, jadi tergantung kepada dia peringkatnya di peringkat apa gitu. Nanti dapat anggarannya sesuai dengan peringkat itu. Oke, sesuai dengan peringkat ya. Dan LBH gratis atau tidak? Oh ya, gratis atau tidak kalau ternyata si orang yang berperkara dengan hukumnya bisa membuktikan dia masuk kategori miskin, nah itu bisa sepenuhnya gratis. Bahkan dulu saya pernah dimarahi hanya gara-gara si klien saya ini bantu untuk daftar kuasa. Nah, kita kan dibayar sama pemerintah itu di akhir deh. Nah, ketika perkaranya sudah selesai, diklaim baru kemudian cair. Sementara di awal, kita butuh biaya untuk daftar kuasa, untuk operasional dan lain-lain. Kadang ada aja tuh yang ini Pak buat daftar kuasa, misalkan sepele sih kecil hanya 200.000 misalkan. Nah, tapi ternyata ketika disurvei ditanya si orangnya pernah mengeluarkan apa enggak, pernah saya ngasih 200.000. Nah, itu jadi masalah ke kita. Nah, itu bisa berdampak kepada LBH-nya. Bisa akreditasinya nanti diturunkan atau misalkan dicabut izinnya. Bisa seperti itu. Jadi memang kalau untuk bantuan kepada masyarakat miskin itu memang sepenuhnya gratis. Gitu. Apalagi kalau perkara pidana. Oke, apalagi kalau perkara pidana. Kita ke pertanyaan selanjutnya Kang Cep. Bantuan hukum ini diberikan kepada siapa saja dan pada kasus apa saja? Sebetulnya tadi udah di-spill ya. Ya, bantuan hukum itu diberikan kepada siapapun, setiap masyarakat yang memang bermasalah dengan hukum. Masalahnya sebenarnya tidak hanya tertentu kepada permasalahan tertentu, tapi semua perkara itu boleh didampingi. Tinggal kreativitas si advokatnya aja, dia mau cari anggarannya kemana gitu. Karena kadang-kadang di daerah itu dia anggarannya sedikit dari sisi kuantitasnya sebenarnya, bukan dari sisi anggarannya. Anggarannya rata-rata sekarang pemerintah daerah aja bisa menganggarkan 10 juta per perkara. Kalah tuh yang pusat tuh sebenarnya. Pusat baru 5 juta, 7,5 gitu. Tapi di daerah rata-rata sudah 5 juta. Cuma mereka kuantitasnya sedikit. Nah, kadang-kadang setahun hanya menganggarkan untuk 5 perkara gitu. Sementara ya sebulan aja udah nyampe ratusan orang miskin yang punya masalah dengan hukum. Nah, itu sebenarnya kesulitan kita tuh. Iya. Nah, ketika misalnya yang diklaim atau mungkin yang diberikan subsidi tadi ya dari pemerintah itu 5 sampai 7,5 juta atau misalnya sampai 10 juta misalnya ya. Ketika misalkan sepanjang perkara itu kemudian yang dikeluarkannya lebih, seperti apa? Apakah akan ada masalah juga? Oh, nggak ada. Pasti kita yang nanggung sih.
pasti pengacara yang nanggung. Kalau ternyata pengeluarannya lebih dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah, ya pasti bebannya ke lembaga bantuan hukumnya. Nggak bisa dipermasalahkan, minta misalkan sisanya ke klien, nggak bisa. Tidak bisa ya? Ya memang nggak boleh sama sekali kalau kita mengakses anggaran pemerintah, nggak boleh minta sama sekali. Dikasih pun kalau bisa ditolak gitu. Oke, karena tadi jadi masalah ya. Jadi masalah. 200.000 pun bisa menjadi masalah. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara masyarakat miskin mengakses dana bantuan hukum pemerintah tadi? Dan betulkah Kang Acep katanya bantuan hukum ini sulit diakses oleh masyarakat miskin? Caranya tinggal datang ke lembaga bantuan hukum yang memang terakreditasi. Nah, kalau misalkan masyarakat masih bingung mencari lembaga bantuan hukum yang terakreditasi, itu hampir di semua pengadilan ada yang namanya pos bantuan hukum. Nah, pos bantuan hukum itulah yang kemudian mereka wajib menyediakan data dan informasi terkait lembaga bantuan hukum mana saja nih yang sudah terakreditasi kemudian bisa membantu masyarakat. Nah, itu bisa diakses di sana. Nah, kemudian kalau aksesnya sulit, saya kira tidak sulit lah ya. Tidak sulit. Di Banten aja lembaga bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum yang sudah diverifikasi Kemenkumham itu lebih dari 10. Lebih dari 10 dan rata-rata mereka juga buka cabang. Misalkan pusatnya ada di Tangerang, dia buka cabang di Lebak, atau pusatnya di Serang, buka cabang di Pandeglang misalkan. Ya itu boleh-boleh saja. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya Kang Acep, masih dari pemirsa. Ada yang tanya prinsip dan asas apa saja yang diperhatikan ya dalam melaksanakan bantuan hukum? Jadi gini, prinsipnya kita memang gimana caranya supaya semua masyarakat ini dia memperoleh keadilan tanpa harus melihat mereka berada di strata mana. Nah, kemudian kita juga harus mengedepankan asas persamaan di depan hukum. Jadi semua orang yang berperkara dengan hukum, baik itu dia misalkan orang miskin, orang menengah maupun orang kaya, itu di hadapan hukum harus disamakan. Nah, jadi nggak ada lagi cerita-cerita kayak zaman dulu misalkan orang miskin diperiksa polisi diinjak-injak misalkan. Nah, itu udah nggak boleh lagi. Makanya disinilah perlu kehadiran advokat atau pengacara dalam rangka kita memberikan keseimbangan dalam proses hukum. Nah, jadi kalau misalkan dia tidak didampingi advokat, bisa saja pemeriksaannya menjadi tidak seimbang. Bisa misalkan ada yang namanya intimidasi, kemudian pemaksaan dan lain sebagainya. Nah, tapi itu biasanya tidak terjadi ketika si orang yang berperkara ini didampingi oleh pengacara. Jadi si penyidik juga semakin hati-hati. Nah, cuma memang permasalahan kita di yang namanya sistem peradilan pidana, itu kan yang masuk dalam struktur sistem peradilan pidana itu hanya polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan. Nah, sementara kita, advokat, terkadang masih dipandang sebelah mata. Artinya masih ada beberapa kasus yang dibolehkan untuk lanjut tanpa harus didampingi oleh pengacara. Apalagi kalau kasus-kasus yang ancaman hukumannya hanya di bawah 5 tahun gitu. Nah, tapi ke depan saya kira memang kita sudah mulai ada yang namanya sistem peradilan pidana terpadu. Maka ke depan semua perkara-perkara itu baik dia ancamannya di bawah 5 tahun maupun di atas 5 tahun harus ada kehadiran pengacara. Jadi sistem peradilan pidana itu harus sudah polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Supaya kemudian ke depan ya penegakan hukum ini semakin dirasakan oleh masyarakat gitu. Oke, nah pekerjaannya semakin banyak berarti ya pengacara ya? Ya, semakin banyak tapi pengacaranya kayaknya masih kurang banyak ya. Masih kurang banyak? Masih kurang banyak karena masih banyak daerah-daerah yang tidak dijangkau oleh pengacara. Nah, makanya Kementerian Hukum dan HAM itu mengeluarkan peraturan tentang paralegal. Nah, paralegal itu setingkat di bawah pengacara, mereka juga diberikan kewenangan untuk memberikan pendampingan hukum di masyarakat yang dia belum masuk dalam proses litigasi. Artinya masih dalam proses musyawarah dan lain sebagainya, mediasi di bawah gitu. Tapi memang ketika dia masuk ke proses litigasi, ke proses persidangan di pengadilan, itu harus didampingi oleh pengacara. Nah, contoh misalkan saya, di bawah saya punya 300 orang paralegal. Nah, yang kemudian saya tempatkan di beberapa desa, sehingga kemudian ketika ada perkara-perkara di tingkat desa, itu saya perintahkan mereka untuk menyelesaikan dulu di tingkat bawah nih. Kalau ternyata tidak selesai, baru dibawa ke saya. Baru saya yang dampingi di persidangan gitu. Nah, jadi ya kita jangkau semua desa, kita jangkau semua pelosok itu ya dengan cara menggunakan paralegal itu tadi. Karena kalau harus pengacara semua,
Kadang-kadang nggak sempat pengacara harus turun-turun ke desa gitu, sementara dia harus menangani perkara-perkara yang tidak bisa ditinggalkan gitu. Nah, kira-kira begitulah. Oke, artinya peluang dan kesempatan masih terbuka lebar ya untuk pemirsa atau masyarakat yang mungkin ingin menjadi pengacara, karena memang tadi disebutkan bahwa pengacara masih sangat dibutuhkan ya, apalagi pada daerah-daerah yang belum terjangkau oleh pengacara. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Kang. Bolehkah katanya seorang advokat menolak untuk memberikan bantuan hukum? Boleh menolak. Dalam undang-undang advokat itu, advokat hanya boleh menolak perkara dengan satu alasan. Alasannya tadi sudah saya sampaikan, yaitu bertentangan dengan hati nurani. Contoh misalkan ada orang dia minta pendampingan hukum, tapi ternyata dia bohongin kita. Semua keterangan yang dia sampaikan misalkan tidak sesuai. Nah, atau hal-hal lain lah yang kemudian bertentangan dengan hati nurani, itu boleh kita tolak. Nah, cuman dari sisi bantuan hukum ya sebisa mungkin kita bantu gitu. Banyak kan di kasus-kasus besar yang di TV-TV itu yang tiba-tiba cabut kuasa gitu, atau tiba-tiba pengacaranya mundur ya, karena ada hal-hal yang seperti itu. Hari ini bilang A misalkan, besok bilangnya B. Nah itu udah nggak bisa kita dampingi yang begitu. Jadi kalau ke pengacara, kunci utamanya kita harus jujur dulu nih. Jujur sejujur-jujurnya, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Karena kalau ditutup-tutupi, ujung-ujungnya kita pasti tahu. Dan ketika kita tahu kita dibohongi, wah pasti kita mundur. Karena kalau ke pengacara, meskipun terbuka 100%, kita di dunia pengacara itu ada yang namanya kode etik. Kita wajib menjaga rahasia klien dan tidak boleh membukanya kepada siapapun. Hanya boleh kita yang tahu. Kalau sampai kemudian kita membocorkan rahasia klien, itu resikonya klien kita bisa melaporkan ke kita ke Dewan Kehormatan. Nah, di Dewan Kehormatan nanti kita disidang kode etik, ya sisi terburuknya, hukuman terburuknya dicabut izin beracaranya. Sayang kan, nanti nggak bisa beracara lagi. Betul ya, sudah sekolah-sekolah, sudah pusing-pusing kan ya, menjadi pengacara dicabut. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Kang Acep. Jika advokat tidak membela kliennya, apakah ada sanksinya? Atau mungkin apa, main belakang ya, kemudian yang harusnya membela kliennya ternyata membela pihak itu masuk dalam kategori pelanggaran kode etik, saya kira. Pelanggaran kode etik. Itu bisa dilaporkan ke Dewan Kehormatan. Nah, nanti di Dewan Kehormatan disidangkan nih, apakah ini masuknya kategori pelanggaran ringan, sedang, atau berat, nanti tergantung hasil sidang kode etiknya. Nah, cuma memang melaporkan pengacara itu tidak mudah deh. Contoh misalkan di Perhimpunan Advokat Indonesia, di Pradi misalkan, itu melaporkan pengacara ke Dewan Kehormatan, itu berbayar dia. Bayarnya sekitar 5 juta, makanya kita kalau kadang-kadang orang misalkan, nanti saya laporin aja gitu. Sanggup bayar apa enggak gitu kan. Kita kalau diperiksa tinggal periksa aja, kalau terbukti tinggal misalkan sanksinya apa. Nah, cuma sekarang memang seiring berkembangnya zaman nih, organisasi advokat juga semakin banyak, tidak hanya satu, rata-rata pecah lebih dari satu. Nah, jadi resikonya memang ketika seorang advokat itu dicabut izinnya dari satu organisasi, dia bisa saja pindah ke organisasi yang lain, dan itu secara aturan hukum tidak ada yang dilanggar. Karena yang dicabut hanya dari sisi keanggotannya, sementara izin berita acara sumpah dari pengadilan tinggi dan lain sebagainya tidak dicabut gitu. Jadi masih banyak lah yang ketika dicabut dari organisasi A dia pindah ke organisasi B dan tetap bisa beracara. Ya, bisa beracara dan kemudian diakomodir ya, bisa-bisa ya dengan organisasi lain. Oke, kita ke pertanyaan terakhir ya, Kang Acep. Ini soal titik keberhasilan pengacara. Apakah ketika mendampingi seorang klien, inikah kemudian sekecil-kecilnya hukuman yang diterima oleh klien ini adalah bisa disebut sebagai sukses? Jadi gini, di dunia pengacara itu sebenarnya ya sukses atau tidaknya memang tergantung dari sisi perjanjian awalnya dengan klien seperti apa. Cuma kalau misalkan targetnya adalah menang, pengacara itu dari sisi kode etik kita tidak boleh menjanjikan yang namanya kemenangan. Nggak boleh. Jadi kita mendampingi seseorang itu, kita bukan mencari kemenangan, tapi mencari kebenarannya. Nah, kalau ternyata setelah pemeriksaan bukti-bukti klien kita salah, ya tugas kita tidak kemudian untuk membenarkan yang salah. Ini yang kemudian kadang-kadang persepsi masyarakat menjadi salah nih. Pengacara misalkan membela koruptor, nah membela Kiai Cabul misalkan. Padahal kan tidak seperti itu. Yang kita bela hanya dari sisi hak hukumnya saja. Tidak berarti kita membenarkan yang salah.
Tapi banyak juga hal-hal yang seolah-olah kita membela yang salah nih, misalkan kasus tipikor. Setelah kita bela ternyata vonisnya bebas. Nah itu kan seolah-olah kita membela yang salah kemudian membebaskan yang sudah bersalah gitu. Padahal kan prinsipnya gini, di dalam dunia hukum itu, seseorang itu tidak bisa dikatakan bersalah, tidak bisa dihakimi bersalah sebelum adanya putusan pengadilan. Nah, kalau sudah putusan pengadilan bersalah, oh baru dia bersalah gitu. Okay. Jadi nggak bisa, oh ini ngebelain kasus korupsi misalkan. Atau dulu zamannya Wamenkumham Profesor Denny Indrayana, dia bilang bahwa pengacara koruptor sama dengan koruptor gitu. Nah, saya baru tahu ternyata Prof. Denny juga pengacara juga. Ya. Bela kasus korupsi juga. Oh, menarik ya, pengacara koruptor apakah sama dengan koruptor? Ya, enggak lah. Enggak ya? Kecuali mungkin dibayarnya dari hasil korupsi ya. Tapi rata-rata kasus korupsi kalau sudah naik ke persidangan, itu uangnya udah hilang semua. Jadi kalaupun dibayar biasanya dari duit halal sih gitu. Halal insya Allah ya. Dan makanya ada istilah tersangka dan juga diduga, kalimat diduga juga ini masih dipakai di hukum ya ketika belum divonis. Ya, karena kenapa ada bahasa diduga? Karena kadang-kadang ketika langsung disebutkan tersangka, misalkan tanpa kata diduga, bisa saja ketika nanti vonisnya tidak bersalah, itu nanti bisa dilaporkan balik semuanya, masuk kategori pencemaran nama baik kan? Pencemaran nama baik, ya. Karena sebelum putusan pengadilan ya nggak bisa disebut seseorang itu bersalah. Oke, terakhir deh satu lagi ya, siapa yang dapat menjatuhkan sanksi kode etik bagi seorang advokat? Tergantung organisasi advokatnya yang mana. Kalau di Peradi yang menjatuhkan sanksi adalah Dewan Kehormatan. Nah, Dewan Kehormatan ini adalah isinya memang para advokat juga, tapi tentu mereka para advokat yang sudah senior, yang kemudian dari sisi berpikirnya, dari nalar berpikirnya juga lebih bijak lah. Jadi mereka yang kemudian memberikan sanksi. Sanksinya bisa saja tidak boleh beracara selama setahun misalkan. Atau hanya teguran lisan, atau banyak yang berat, dia dicabut izinnya, jadi nggak boleh beracara lagi. Banyaklah advokat-advokat besar yang sudah dicabut, atau banyak juga yang dia sebelum dicabut mengundurkan diri gitu. Seperti misalkan inisialnya Hotman Paris misalkan. Dulu begitu kan, ya belum divonis mengundurkan diri, pindah ke organisasi lain, ke Dewan Pengacara Nasional. Dan itu secara aturan hukum tidak ada yang dilanggar. Oke, terima kasih banyak Kang Acep, luar biasa ini pengetahuan hukumnya ya. Meskipun memang beberapa hal tadi disebutkan ya, tidak hanya untuk bantuan hukum pada pengkritik pemerintah, namun juga ini masyarakat sipil dan juga tadi semua masyarakat kita bela. Ya, semua masyarakat bisa dibela, tidak melihat tadi strata sosialnya tadi, karena memang siapa saja bisa mendapatkan bantuan hukum dari para pengacara. Terakhir Kang Acep, boleh disampaikan sebagai closing statement ya, silakan. Ya, saya kira kepada masyarakat, apalagi memang yang masih awam tentang hukum, nah, saya kira memang perlu banyak berkomunikasi dengan lembaga bantuan hukum di daerahnya masing-masing. Jadi ketika ada permasalahan hukum, nah mereka sudah tahu tuh langkahnya harus kemana. Nah, dan buat para lembaga bantuan hukum juga harus lebih banyak lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan penyadaran kepada masyarakat agar kemudian masyarakat ini menjadi sadar dan taat akan hukum. Nah, sehingga ketika mereka sadar dan taat akan hukum, tentu memang ke depan pelanggaran-pelanggaran hukum ini semakin sedikit ya. Bahkan mungkin lama-lama akan hilang seperti di beberapa negara di luar kan. Sudah nggak ada lagi penjara karena katanya sudah tidak ada lagi yang melakukan pelanggaran terhadap hukum gitu. Ya, ke depan mungkin seperti itulah saya kira. Amin, amin, amin. Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Ini terakhir saya mau membacakan semua gelar dari Kang Acep ya. Terima kasih Kang Acep, Dr. H.C. Acep Saifuddin SHI, SH, MHMM, MSI, CLA, CPL, CPCLE, CTA, CPM, CPRM selaku advokat dan juga pemilik dari ASP Law Firm. Law Firm ya. Kantornya di mana Kang Acep? Ada di Kabupaten Lebak. Lebak. Di beberapa tempat lain sedang saya persiapkan. Amin. Serang katanya mau ya? Ya. Segera. Segera. Terima kasih sekali lagi Kang Acep. Mudah-mudahan nanti bisa membersamai lagi di Studio Solar TV karena memang kalau pertanyaan hukum ini sebetulnya banyak sekali ya. Apalagi mungkin masyarakat awam yang membutuhkan bantuan hukum tapi belum tahu terkait bantuan hukum ini akan bisa diakses di mana dan LBH itu seperti apa.
Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Tentunya di bulan Juni ini kita masih dalam tema inspirasi bulan Bung Karno. Ya, nanti kita juga akan menghadirkan kembali tema-tema tentang inspirasi Bung Karno. Dan nanti jangan lupa 23 Juni rencananya akan ada lomba pidato kebangsaan dan juga pasar seni di Center. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.